Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 3, kelas B3 Teori Pasar Modal. Di sini kami akan mengulas tentang bagaimana cara menabung saham untuk mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nikomang Yuli Tri Rahayu dengan NIM akhir 239 bersama dengan teman saya Made Krisna Purnanugraha dengan NIM akhir 235, Anissa Kania Alstaluna dengan NIM akhir 240, dan satu lagi anggota kami, Aquila Josephina Misi dengan NIM akhir 243. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke topik pembahasan. Sebelum masuk pada cara menabung saham, sebenarnya apa itu saham? Dan kenapa kita menabung saham? Kenapa kita nggak nabung di celengan, di bank, atau yang lainnya? Nah, saham ini adalah salah satu instrumen dari investasi, di mana saham merupakan suatu bentuk kepemilikan dari perusahaan. Menabung saham ini penting untuk kita. Bahkan, pemerintah juga sudah membuat kampanye yang bertujuan untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan cara membeli saham secara rutin dan berkala. Karena menabung saham ini sangat mudah untuk dilakukan dan juga bersifat fleksibel. Selain itu, menabung saham juga akan mendapatkan profit yang maksimal apabila kita mampu menganalisa pasar dengan baik dan memilih saham yang tepat. Apabila kita menabung di celengan atau di bank, uang kita itu akan tetap sejumlah berapapun kita menabung. Lain lagi kalau misalnya kita mendepositokan uang kita. Nah, kalau misalnya kita menabung di saham, tentu akan mendapatkan imbal hasil yang relatif tinggi dibandingkan dengan investasi yang lainnya. Jika kondisi tren pasar sedang bagus, maka kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 20-30%, bahkan lebih dari itu selama 1 tahun. Jika kita berinvestasi saham sejak muda, tentu kita nantinya tidak perlu khawatir dengan masa depan. Setidaknya, kita sekarang sudah punya tabungan jangka panjang berupa saham-saham yang telah kita beli sejak muda. Jika suatu saat nanti kita membutuhkan uang, maka kita tinggal mengambil uangnya dengan cara menjual saham tersebut. Nah, selain itu juga, menabung saham ini diperlukan untuk melawan inflasi, di mana inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus sehingga nilai uang itu terus menurun. Oleh karena itu, agar uang kita selalu bisa mengejar kenaikan harga-harga tersebut, maka kita harus mengelola uang kita dengan baik. Semakin awal kita mulai berinvestasi, maka akan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di investasi saham. Oleh karena itu, kali ini kami akan berbagi cara untuk menabung saham untuk mahasiswa. Untuk cara-cara menabung saham ini akan dibahas oleh teman saya. Cara pertama, pastikan bahwa biaya hidup kita sudah tercukupi. Hal yang perlu dilakukan sebelum memulai menabung saham adalah memastikan bahwa biaya hidup kita sudah tercukupi. Cara sederhananya adalah dengan mengecek apakah uang yang kita miliki cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan, makan, uang pulsa, transportasi, uang untuk beli skincare, dan kebutuhan lainnya. Pakailah dana yang memang kita miliki di luar dana untuk memenuhi kebutuhan kita. Apabila uang yang kita miliki belum mencukupi, kita bisa menabung beberapa waktu terlebih dahulu, kemudian jika sudah mencukupi, barulah mulai berinvestasi. Dengan modal yang terbatas juga tidak menutup kemungkinan untuk kita mendapatkan keuntungan. Cara kedua, membuka rekening efek. Langkah selanjutnya untuk bisa menabung saham adalah dengan membuka rekening efek. Mengapa kita perlu membuka rekening efek? Ya, karena kita tidak bisa membeli saham suatu perusahaan secara langsung. Dengan membuka rekening efek ini, kita dapat membeli saham melalui perantara atau yang biasanya disebut dengan perantara broker. Broker yang akan membantu kita untuk bisa menabung saham ini disebut juga dengan perusahaan sekuritas. Sekarang, kita sudah bisa membuka rekening efek dengan mudah. Bahkan, kita bisa melakukannya secara online melalui website atau aplikasi perusahaan sekuritas tersebut. Jadi, kita tidak harus mendatangi perusahaan sekuritasnya secara langsung untuk bisa membuka rekening efek.
Selain itu, modal yang diperlukan untuk membuka rekening efek ini juga relatif terjangkau. Hanya dengan 100.000, kita sudah bisa membuka rekening efek. Beberapa perusahaan sekuritas yang tersedia adalah Philips Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan lain-lain. Apapun perusahaan sekuritas yang kita pilih, pastikan perusahaan tersebut terpercaya dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga nih guys, di mana langkah ketiga ini masih memiliki hubungan dengan langkah yang kedua tadi, yaitu top up dana ke rekening saham untuk mendapatkan akses ke aplikasi jual beli. Setelah kita berhasil membuka rekening, maka tiba saatnya kita untuk top up dana ke rekening saham. Top up dana ini dilakukan agar kita bisa melakukan transaksi jual beli saham ya guys. Nah, dimana untuk nominalnya sama juga seperti di langkah yang kedua tadi, bisa dimulai dari 100.000 saja. Selanjutnya langkah yang keempat nih, di mana langkah keempat ini juga masih memiliki hubungan dengan langkah yang kedua dan ketiga, yaitu mengunduh aplikasi pembelian saham nih guys. Jika kita sudah mendapatkan akses pembelian saham, maka kita pastinya dapat melakukan investasi. Untuk memudahkan agar kita bisa melakukan transaksi jual beli, maka kita dapat mengunduh aplikasi pembelian saham baik di smartphone ataupun PC, di mana untuk di smartphone kita diberikan fitur-fitur yang lebih sederhana dan di PC kita mendapatkan fitur yang lebih lanjut. Selanjutnya langkah yang kelima nih guys, di mana langkah ini salah satu langkah yang paling penting, yaitu mempelajari saham yang ingin dibeli. Sebelum kita menentukan saham apa yang ingin dibeli, sebaiknya kita mempelajari saham tersebut terlebih dahulu. Misalnya, perusahaan itu bergerak di bidang apa, profit atau tidak, sudah berapa lama, berita-beritanya bagaimana, dan lain sebagainya ya guys. Bagi kita yang masih pemula, kita bisa mencoba saham-saham dari perusahaan yang produknya sering kita pakai. Misalnya, kita menggunakan ATM BCA, kita bisa membeli saham dari BCA tersebut, yaitu dengan kode saham BBCA ya guys. Nah, selanjutnya contoh sederhana lainnya, yaitu setiap pagi teman-teman pasti lakukan aktivitas mandi kan, dimana selingan dari aktivitas mandi itu adalah menggosok gigi. Nah, pasta gigi yang sering teman-teman pakai, salah satu mereknya pasti ada yang menggunakan Pepsodent. Nah, perusahaan dari Pepsodent ini juga kita bisa beli loh sahamnya guys, dimana saham dari perusahaan ini berkode UNPR atau nama perusahaannya adalah VT Unilever Indonesia. Mungkin untuk perusahaan ini teman-teman sudah tidak asing juga. Di sini yang terpenting jangan asal sembarangan ya pilih saham guys. Pilihlah saham dari perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, dan akan lebih baik lagi jika kita mempelajari lebih dalam perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Seperti kita melakukan aktivitas untuk melihat bagaimana kondisi dari keuangan perusahaan, bagaimana kondisi dari perusahaan itu dengan perekonomian yang sekarang ya guys. Nah, untuk langkah yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara selanjutnya adalah berinvestasilah sesuai dengan kemampuan. Nah, setelah semua persiapan sudah lengkap, maka tibalah saatnya kita untuk memulai menabung saham. Sebenarnya, cara membeli saham itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Setelah kita menentukan saham yang akan kita beli, selanjutnya kita dapat mengklik buy, kemudian masukkan jumlah pembeliannya. Perlu kita ingat juga bahwa pembeliannya ini adalah minimal 1 lot, di mana 1 lot ini sama dengan 100 lembar. Tidak masalah jika kita belum memiliki cukup banyak uang untuk banyak berinvestasi di saham. Kita cukup menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi karena sistemnya menabung saham, maka kita akan menabung saham secara periodik, misalnya 1 bulan sekali. Dengan begitu, maka kita dapat meminimalisasi risiko kerugian akibat harga yang cukup volatil. Selain itu, juga disarankan untuk tidak memaksakan diri agar berinvestasi di luar kemampuan, karena saham ini termasuk dalam investasi dengan risiko yang cukup tinggi. Nah, cara terakhir adalah
jangan gegabah. Jangan gegabah adalah hal yang paling penting, karena seringkali keuntungan atau profit yang tinggi itu terlihat sangat menggiurkan. Namun sebenarnya, jika kita belum memiliki rencana, sebaiknya jangan dulu menjual saham terlebih dahulu. Mengapa demikian? Dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di beberapa tahun kemudiannya, selain jangan gegabah ketika melihat keuntungan atau profit yang tinggi, kita juga jangan gegabah apabila kita sedang merugi. Karena setiap investasi itu tentunya ada saja risiko, tak terkecuali dengan saham. Jadi, ada saja risiko kerugian ketika terjadi penurunan harga. Namun, sebaiknya jangan terlalu panik. Justru karena harga saham ini sedang turun, kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan average down. Nah, average down ini adalah strategi investasi dengan melakukan pembelian secara bertahap ketika harga di pasar itu sedang menurun. Dengan menggunakan strategi ini, maka dapat membuat nilai investasi itu tidak ikut terjun bebas. Apalagi jika kondisi pasar itu sudah mulai pulih, maka return yang kita dapatkan juga akan semakin meningkat. Selama saham yang kita beli adalah saham dari perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, maka kita masih layak untuk mempertahankannya. Nah, sekian tadi pembahasan dari kami. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat ya. Dan setelah mengetahui cara-cara menabung saham untuk mahasiswa, bagi teman-teman yang belum memulai menabung saham, sekarang sudah bisa mulai mencoba menabung saham. Dengan pembukaan rekening yang mudah serta modal yang relatif terjangkau, kita bisa mulai menabung saham lebih cepat. Tidak ada alasan untuk tidak memulai menabung saham ya. Semakin awal kita menabung saham, maka keuntungan yang akan kita dapatkan nantinya juga semakin besar. Yuk nabung saham!